Balik lagi kita di Loyo. Kali ini kita bertemu dengan salah satu pemeran pedagang rendang yang ternyata dia adalah CEO perusahaan batubara. Wow, rendang ke batu bara. Mungkin sama-sama gosong gitu. Atau dari warna sama. Reliefnya nggak ada. Cuman diaminin. Itu kan yang banyak sekarang tuh, banyak film-film pendek atau apa istilahnya gitu yang ceritanya oh dia ternyata pedagang bakso misalnya. Terus tiba-tiba dia jadi pada kenyataannya dia itu adalah konglomerat apa dia menyamar gitu. Karena tuh keluargaku tuh kepengen gua itu mandiri gitu. Jadi biarin aja deh Lola susah gitu. Emang dia tuh harus mengerti kehidupan di luar sana itu beda dengan keluarga kita gitu. Walaupun sebenarnya gue kaya raya, Mak. Kan kalau kaya raya pun kita nggak bertemu. Gitu. Jadi keluarga gue itu kepengen ngajarin gue untuk jadi orang tuh bener gitu loh. Pertanyaannya ya, Ya. sebenarnya apa yang lo dapat dari misalnya lo ter apa istilahnya? Inspirasi. Bukan Ter apa? Lama loh ini mikirnya. 4 hari apa ini? Butuh apa sih kamu? Butuh rendang. Lama banget mikirnya ayang-ayang otak ini. ya kan tukang lemak rendang. Apa sih? Lo begitu terpapar dengan film-film yang ceritanya oh si CEO pacaran dengan orang biasa-biasa atau tadinya dianya adalah orang biasa-biasa yang pekerjaan nggak jelas ternyata dia konglomerat kayak gitu-gitu. Apa Nah. yang lo pelajari dari situ? Ya sama kayak kehidupan nyata gue. Orang biasa-biasa aja ternyata konglomerat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nanti kalau memang nyata jangan lupain gue ya. Enggak. Enggak janji maksudnya. Ya kayak gini nggak akan jadi biasanya kalau belum apa udah sombong. Katanya itu memang beneran banyak kejadian akhirnya sampai di mana di Cina dilarang ya film Iya, itu di ya? Cina dilarang untuk menampilkan film ini lagi karena Bukan orang film ini, itu jenis-jenis film jenis-jenis ini. film CEO dan orang biasa karena jadi orang itu Halu-halu. berhalusinasi gitu. Padahal menurut gue sih halusinasinya sih kalau tidak menuju rumah sakit jiwa sih masih nggak apa-apa ya, Mas. Sebenarnya menurut gue gini, kadang-kadang kita itu butuh loh berangan-angan, berhalu-halu, hanya untuk membangkitkan kita punya semangat kan? Ya nggak sih? Betul. Tahu nggak sih sebenarnya gini, gue itu kan pernah tinggal di Surabaya. Gue tuh pernah ada di masa gue terpuruk di Surabaya karena dunia perkantoran gue yang super toksik pada waktu itu. Ada di satu kejadian itu. Tapi tidak seluruhnya pada waktu gue di Surabaya itu ceritanya busuk. Nggak, ada di beberapa bulan aja fase itu. Iya. Ada di beberapa bulan gue ketemu sama orang toksik, terus toksiknya ini lagi gangguin gue. Itu di beberapa bulan. Lo tau nggak apa yang gue lakukan memotivasi gue supaya gue itu tidak larut-larut dalam apa sih namanya dalam konflik batin untuk gue segera cabut dari kantor itu adalah apa? Lo berpura-pura. Tekuk. Jadi sebenarnya hayalan-hayalan ini itu kan gue create sendiri kan? Iya, nah sebenarnya itu juga sih orang bilang gini, jangan terlalu banyak halu-halu. Kalau menurut gue halu-halu itu selama tarafnya masih normal, masih di koridor aman, itu bagus buat kita. Iya. Jadi ibarat kata kayak gini, ada satu kondisi misalnya badan lo lagi nggak fit, lalu badan lo lagi rasa nggak enak, terus lo kayak men-suggest diri lo bahwa enggak, gue lagi fit nih, gue lagi sehat, gue lagi apa kayak gitu. Cuma ya tetap sadar diri juga. Ada artian kalau lagi tahu badan kayak gitu ya lo harus konsum vitamin, lo pergi ke dokter kalau memang butuh ke dokter segala macam. Tapi lo menstimulus diri lo bahwa diri lo itu lagi sehat segala macam kan, kayak gitu. Nah itu penyembuhannya jauh lebih cepat. Atau kalau misalnya, aduh gue lagi nggak ada kerjaan yang gimana nih kayak gitu. Terus di rumah lo dandan sendiri, lo blow rambut lo sendiri apa segala macam, terus ala-ala gue mau pergi kantor nih segala macam. Istilahnya fake it till you make it. Gila itu. Gila. Iya. Buktinya ada beberapa orang yang gue kenal pun. Oh iya, yang gue kenal juga ada. Iya kan? Itu halunya parah.
Kita semua bilang gila ya halu par. Tapi ini jadi loh, apa yang dihaluin sama dia zaman dulu. Kejadian. Kayaknya termanifestasi sama dia. Kayaknya sih halu sama afirmasi beda-beda tipis ya. Beda tipis, maka gue bilang. Jadi kita harus tahu koridornya, mana yang masih, oh ini tuh afirmasi, ini tuh sudah halusinasi. Iya, ya kayak gue gini yang masih belum ditemukan sama keluarga gue, itu sebagian dari afirmasi gitu. Tidak itu afirmasi, bukan halusinasi. Apakah mungkin kakek gue belum menemukan gue? Apakah mungkin sebenarnya gue tuh punya usaha batu bara di Kalimantan, cuman keluarga gue tuh belum menemukan gue? Itu kan yang terjadi. Itu bisa jadi loh. Jadi jangan berhenti menghayal, karena itu mungkin bisa jadi itu kenyataan, betul bukan? Ya kan? Coba tahu sebenarnya keluarga gue itu adalah keluarga yang nomor 1 yang punya seluruh rumah sakit di Indonesia ini, ya kan? Kaya banget. Tapi gue belum ditemuin aja. Baru ditemukan ajal nanti ya kan? Kalau ajalnya kelebihan. Udah nonton film yang bener aja ya. Ajal kok kebacut.